Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan berbagai macam nikmat-nikmat kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan di malam hari ini kita dipersuakan kembali oleh Allah dalam sebuah majelis yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan ilmu yang senantiasa kita dapatkan ketika senantiasa kita mengikuti kajian, mudah-mudahan ilmu itu bisa memberikan barokah, menjadi jalan wasilah keselamatan kita dalam kehidupan akhirat. Karena tidak jarang ya, dan ini ada kisah nyata bahwa orang yang ngaji, berilmu, bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala tidak menjadi jaminan seseorang itu menjadi selamat. Dan kisah ini ada di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Seorang yang bernama Abdurrahman bin Muljam, yang dikenal hafal Al-Quran 30 juz, kemudian ahli ibadah, ahli dzikir. Suatu ketika dia dengan bangganya telah membunuh seorang sahabat utama yang mempunyai kedudukan mulia di sisi Rasulullah, dan kebetulan dia juga adalah menantu Rasulullah, istri dari putri Rasul yang paling dicintai, yaitu Fatimah. Dia adalah Ali bin Abi Thalib yang dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam. Mungkin kalau ingin lihat kisahnya bisa jenengan cari di YouTube. Ketika Abdurrahman bin Muljam ini ketahuan telah membunuh Ali, akhirnya ditangkap. Sehingga Abdurrahman bin Muljam ini ketika diinterogasi, dipukuli, anehnya dia itu berzikir terus, berzikir wiritan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga ketika dia diancam bahwa lidahnya akan dipotong, maka Abdurrahman bin Muljam ini merintih, memohon agar jangan dipotong lidahnya, karena saya khawatir saya tidak bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan seorang yang dikenal berilmu, ahli ibadah, akhirnya tersesat dalam pemahaman karena dia terpapar dengan pemahaman Khawarij, di mana kaum Khawarij itu salah satu kelompok yang memudahkan atau menggampangkan mengkafirkan orang lain. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, maka ketika kita ngaji, kita juga harus memohon kepada Allah agar senantiasa Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah, memberikan kita pemahaman yang baik, pemahaman yang lurus, sehingga akhirnya dengan ilmu itu kita dapat diberikan keselamatan oleh Allah dalam kehidupan dunia dan akhirat. Baiklah ma'asyiral muslimin, pada kesempatan di malam hari ini kita akan mengambil sebuah tema, keutamaan jihad harta. Karena dengan harta itu bisa menjadi penolong, bisa menjadi sebab kita mendapatkan pertolongan oleh Allah dalam kehidupan akhirat. Imam Ibnu Katsir di dalam salah satu kitabnya yang masyhur, yaitu kitab Bidayah wa Nihayah, menerangkan, menyampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan, bukan sebuah hadis, riwayat Bukhari. Karena kalau hadis itu kan sumbernya dari Rasulullah. Kalau ini Bukhari meriwayatkan mimpi dari seorang sahabat, di mana dia itu juga salah satu paman dari Nabi, di mana bernama Abbas bin Abdul Muthalib. Jadi Abbas bin Abdul Muthalib ini pernah bermimpi bertemu Abu Lahab. Nah,
Sebelum saya melanjutkan, saya ingin memperkenalkan Abu Lahab dulu ya. Jadi Abu Lahab itu adalah orang yang paling dibenci, yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang pertama kali menunjukkan permusuhannya kepada Rasulullah itu Abu Lahab. Nah, kenapa? Karena Rasul itu mendakwakan tentang ketauhidan, membebaskan manusia dari kesyirikan. Nah, suatu ketika Rasulullah SAW memperkenalkan dirinya menjadi seorang nabi dan rasul, waktu itu sebelumnya Rasul itu kan sudah dikenal sebagai orang yang dipercaya, Al-Amin. Dikumpulkanlah seluruh penduduk Mekah waktu itu. Lalu kemudian Rasul mengajak kepada mereka agar meninggalkan kesyirikan, agar mereka mentauhidkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian pamannya, salah satu pamannya yang bernama Abu Lahab, lalu datang merusak barisan, tampil paling depan, lalu dia berteriak dengan lantang kepada Rasul, "Taban laka ya Muhammad, alihada jama'atama." Wahai Muhammad, celaka sekali engkau Muhammad. Apakah hanya karena ini engkau mengumpulkan kami untuk berkumpul di sini? Sehingga akhirnya Allah menurunkan surat Al-Lahab, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tabat yada abil lahabi wa tab dan seterusnya. Nah, ma'asyiral muslimin, kita kembali ke mukadimah. Jadi seorang paman Nabi yang lainnya yang bernama Abbas bin Abdul Muthalib itu pernah bermimpi berjumpa dengan Abu Lahab. Ya. Tentu kalau bermimpi ini di dalam tidurnya. Jadi di dalam mimpi itu Abu Lahab itu menceritakan, saya itu aneh ya, setiap hari Senin kok mendapatkan keringanan siksa di alam kubur. Jadi ternyata Abu Lahab ini di alam barzakh itu senantiasa mendapatkan siksaan-siksaan terus-menerus. Tetapi setiap hari Senin Abu Lahab ini mendapatkan keringanan siksa. Ya. Dan ternyata gara-gara dulu Abu Lahab ini pernah bersedekah dengan memperdagangkan seorang budak. Kenapa? Karena waktu itu budak itu memberikan berita tentang kelahiran keponakan Abu Lahab yang kelak diberi nama Muhammad. Karena keponakannya laki-laki. Karena dia gembira dapat berita punya ponakan laki-laki, sehingga akhirnya Abu Lahab ini memperdagangkan seorang budak. Nah, ternyata gara-gara memperdagangkan seorang budak ini, Abu Lahab mengeluarkan hartanya, membeli atau menebus budak itu, sehingga akhirnya dihitung oleh Allah sebagai sedekah. Karena sedekah inilah setiap hari Senin Abu Lahab itu diringankan siksanya, walaupun tidak bisa menjamin dia dibebaskan dari neraka. Ma'asyiral muslimin, di sini kita memahami sekelas Abu Lahab saja yang gentol sekali memusuhi Islam, sekelas Abu Lahab saja yang dinobatkan oleh Allah dinas sebagai contoh penduduk neraka, sekelas Abu Lahab saja yang pernah menyiksa salah satu keluarga Rasul. Kemudian gara-gara dia pernah bersedekah membebaskan seorang budak, dia mendapatkan keringanan siksa di alam barzakh setiap hari Senin. Walaupun siksaan, walaupun sedekah itu tidak bisa membebaskan dia dari api neraka. Benang merahnya di sini apa? Kalaulah Abu Lahab yang gemar melakukan kesyirikan, kalaulah Abu Lahab itu gembong tokoh kemusyrikan, kalaulah Abu Lahab itu memusuhi Rasulullah SAW, lalu kemudian dia mengeluarkan hartanya membayar seorang budak, dia mendapatkan keringanan siksanya. Apalagi kita, coba kita bayangkan, apalagi kita
yang beribadah, beramal berdasarkan landasan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian kita mensedekahkan harta kita, entah itu untuk pembangunan masjid, untuk pembangunan panti asuhan, atau membantu pembangunan tempat-tempat pendidikan, seluruh tempat yang membutuhkan syiar dakwah Islam, maka tentunya perkara-perkara ini yang dilandasi dengan iman dan takwa, mengharapkan ridha dari Allah, tentu akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini menunjukkan bahwa harta itu bukan perkara yang remeh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kebaikan dan keburukan kita di akhirat itu salah satunya juga bisa disebabkan karena harta. Kalau harta yang kita dapatkan ini kita kelola sesuai dengan kehendak dari Allah, maka tentunya kita akan mendapatkan penyelamat dalam kehidupan akhirat. Makanya kenapa kalau nanti dalam akhirat itu, kalau berkaitan dengan harta itu dua pertanyaannya. Bagaimana engkau caranya mendapatkan harta itu, lalu kemudian bagaimana caranya pula engkau membelanjakan harta tersebut. Bukankah sahabat Abdurrahman bin Auf juga dicintai oleh Allah karena hartanya? Tapi bukan hartanya semata, tapi Abdurrahman bin Auf dicintai oleh Allah karena apa? Cara membelanjakan hartanya. Maka kalau kita ini tidak tahu bagaimana mengelola harta, maka tentunya banyak sekali kerusakan-kerusakan dalam kehidupan ini yang disebabkan karena harta tersebut. Contoh misalnya kisah yang ada di dalam Al-Quran, Qarun sebagai seorang yang berharta, tetapi dia menjadi hina karena hartanya. Dan dengan harta itu akhirnya apa? Dia dijerumuskan oleh Allah ke dalam neraka. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Jadi yang bisa menyelamatkan kehidupan akhirat kita itu bukan hanya masalah sholat, bukan hanya masalah puasa, bukan hanya masalah haji dan umrah, tetapi juga masalah harta. Tentang harta itu bagaimana kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Qaf, surat Qaf ayat 22. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yauma hadid. Sungguh dulu kamu itu telah lalai terhadap peristiwa yang kami singkapkan yang menutupi matamu sehingga penglihatanmu pada hari ini sangat tajam. Jadi maksud dari surat Qaf ayat 22 ini, Allah itu memperingatkan kepada kita bahwasanya kami itu lalai terhadap suatu peristiwa, di mana peristiwa itu akhirnya aku singkapkan dari pandangan matamu. Artinya apa? Kalau dulu kita ini terhalang melihat akhirat, maka kita akan dibukakan oleh Allah yang menyingkap pandangan kita ini, yang menutupi pandangan kita ini disingkapkan oleh Allah. Nah, surat Qaf ayat 22 ini bercerita tentang tentang seorang sahabat yang bernama Sauban, atau dalam nama lain disebut Sa'ban. Nah, Sauban ini ketika waktu itu istrinya Sauban itu kan pernah bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, saya itu heran, sebelum meninggal suami saya itu kok berteriak 3 kali. Berteriak 3 kali. Apa teriakannya?" Kata Rasulullah. Teriakan yang pertama, suami saya itu berteriak, "Kenapa tidak lebih jauh?" Lalu kemudian teriakan yang kedua, "Kenapa tidak yang baru?" Teriakan yang ketiga, "Kenapa kok tidak semuanya?" Lalu akhirnya Rasulullah SAW mendapatkan ilham tentang surat Qaf ayat 22 ini. Jadi ketika nanti manusia itu mendapatkan sakaratul maut, maka
yang menutupi pandangan matanya akan disingkapkan oleh Allah. Makanya kalau di surat Al-Fajr kan disebutkan waji yauma idzin bi jahannam yauma idzi yatadzakkaru insanu wa anna lahu dzikra. Dan ketika ditampakkan mereka dalam keadaan sakit itu, ditampakkan mereka tentang akhirat. Ya, oh ternyata surga itu ada. Oh ternyata neraka itu ada. Nah, Sa'ban ini yang mendapati kondisi sakaratul maut, disingkapkan pandangan matanya, dihadapkan tentang kehidupan akhirat, sehingga dia berteriak 3 kali. Lalu Rasulullah SAW menerangkan, kenapa suamimu pada teriakan pertama berteriak, kenapa tidak lebih jauh? Ternyata Sa'ban itu punya kebiasaan kalau berangkat sholat berjamaah dari rumah itu berjalan kaki dan datang beberapa menit atau beberapa jam sebelum waktu sholat dimulai. Dan ternyata dari rumah itu perjalanannya itu 3 jam, bayangkan. Kalau sholat subuh sekarang jam hampir 4:30 lah, berarti dia harus berangkat jam 2 ya. Karena minimal 1 jam dia sudah hadir di masjid. Nah, ketika ditampakkan pahala jalan kaki itu, Sauban menyesal, kenapa tidak lebih jauh? Seandainya rumahku lebih jauh, aku pasti akan mendapatkan pahala yang begitu besar. Ya. Bayangkan Pak, kadang-kadang kalau kita ini rumah dekat masjid aja kadang-kadang males, apalagi yang jauh. Ya. Makanya kenapa Rasul itu pernah disambati oleh seorang sahabat, ya Rasul, gimana kalau saya itu pindah rumah saja supaya dekat masjid? Oh jangan, lebih baik rumahmu tambah jauh, karena nanti langkah kakimu akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang masuk pada pembahasan kita yaitu pada teriakan kedua dan teriakan yang ketiga, yang berkaitan dengan pembahasan kita tentang membelanjakan harta. Teriakan yang kedua, Sauban berteriak, kenapa tidak yang baru? Jadi ketika dia mau berangkat sholat subuh jam 2 malam, waktu itu musim dingin. Karena di tanah Arab itu kan ada musim panas, ada musim dingin. Ketika dia mau keluar dari rumahnya, ya, Sauban ini kan pakai baju yang baik, pakai baju yang bagus. Ketika keluar dari rumahnya, angin menerpa, hawa dingin menerpa dirinya, sehingga dia akhirnya masuk lagi, ngambil baju lagi, dirangkep. Lalu kemudian dia berjalan, di tengah perjalanan itu ketemu seorang laki-laki tua yang sudah renta. Dan ternyata di dalam perjalanan itu, laki-laki yang sudah tua dan renta itu menggigil kedinginan, mengalami hipotermi, ya, karena hawanya dingin. Sehingga akhirnya Pak Sauban melepas bajunya yang rangkap yang di luar tadi, diberikan kepada bapak yang sudah tua tadi, sehingga akhirnya laki-laki tua yang sudah renta tadi terhindar dari kedinginan. Lalu akhirnya mereka bersama-sama berangkat berjamaah sholat subuh. Ketika ditampakkan pahalanya, dia bersedekah dengan memberikan bajunya. Sauban ini menyesal, kenapa tidak yang baru? Kalau misalnya dia mendapatkan pahala yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mensedekahkan baju yang sudah lusuh, yang sudah jelek. Kalau misalnya dengan kondisi baju yang jelek saja sudah mendapatkan pahala, apalagi kalau yang baru, Sauban menyesal. Lalu kemudian yang pada teriakan yang ketiga, Sauban ini suatu ketika pagi hari itu kan makan roti Maryam. Jenengan kalau mungkin ada yang pernah haji atau umrah, di sana itu roti Maryam itu kan satu piring gini kan. Nah, itu datanglah seorang pengemis tua dengan tangan gayaran gemetaran, ya. Ternyata dia sambatan sudah tidak makan 3 hari. Akhirnya diparuh, dibelah 2, setengah bagian untuk pengemis itu, setengah bagian untuk dia. Lalu dimakan bersama-sama. Di dalam proses sakaratul maut itu Allah tampakkan sedekah dia berupa roti Maryam yang separuh dan tadi. Dia menyesal, kenapa tidak semuanya saja roti itu berikan pada pengemis itu?
Kalau dengan separuh itu saja Allah sudah memberikan pahala yang begitu besar. Lalu bagaimana jika roti itu yang tadi utuh aku berikan semuanya? Pasti Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan lebih banyak. Makanya Pak, sedekah itu atau belanja dengan harta itu walaupun sedikit itu dinilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita tuh tidak yakin, wah masa sih hanya karena sedekah kurma, hanya sedekah memberikan air minum yang mungkin bagi kita itu remeh, tapi bisa jadi di hadapan Allah itu adalah perkara yang besar. Jenengan tahu PSK, kalau zaman dulu kan WTS, itu pernah Pak. Bayangkan WTS itu kan orang yang paling hina karena apa? Pezina. Suatu ketika dia berjalan melihat ada seekor anjing mangap-mangap megap-megap mulutnya, kehausan. Karena dia kasihan wanita PSK ini turun masuk ke dalam sumur, ngambil air, begitu naik ke atas sepatunya digigit ya. Digigit gini dia sambil merangkak ke atas, lalu sepatunya sudah penuh dengan air sumur itu diminumkan kepada seekor anjing yang kehausan tadi. Lalu akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya dan memberikan pahala yang begitu besar untuk wanita PSK ini. Bayangkan dengan keikhlasan tadi. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, tentunya kalau kita ingin sedekah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala memang ada beberapa ketentuannya. Salah satu ketentuannya apabila kita ini bersedekah harta, maka Rasulullah SAW di sini menyebutkan tipsnya. Rasulullah SAW bersabda, "Ma qabilallahu minka ahadan hatta tu'mina bil qadri walau anfaqta misla jabali Uhudin fima ma'na." Kalau ada orang yang bersedekah emas berupa gunung Uhud. Jadi gunung Uhud itu apabila dirupakan emas sebesar gunung Uhud, tetapi di satu sisi dia tidak menerima takdir dan ketetapan Allah, maka Allah tidak akan pernah menerima infaknya. Artinya apa? Artinya kalau kita itu mau bersedekah, tentu kita harus mempunyai ketauhidan yang tinggi. Salah satu bentuk ketauhidan itu adalah menerima takdir dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini memang banyak bentuknya. Misalnya Pak Mustaqim itu bengkerengan ya sama istrinya. Sampean itu biyen gara-gara sampean miskol ambek aku salah sambung. Sampean akhirnya kenal ambek aku. Misalnya sampean biyen gak kenal aku ya opo. Misalnya kan gitu. Nah, itu termasuk mencela takdir. Aku biar lapo kenal sampean. Nek carane ngene ya apa carane ngene kan gitu. Padahal memang dia takdirnya bertemu. Kadang-kadang mencela takdir itu macam-macam. Yang paling sering terjadi ini sebenarnya lagi Pak, musim haji. Ketika sudah melakukan rangkaian ibadah haji, puncaknya di wukuf, terus tiba-tiba beberapa wanita yang usianya masih subur tiba-tiba menstruasi. Akhirnya ya gitu ya. Ya lah kurang titik air kok mens kan gitu. Nah, kata-kata seperti ini termasuk mencela takdir. Padahal para ulama menjelaskan kalau misalnya ketika wukuf terus menstruasi sehingga rangkaian ibadah hajinya itu batal ya, karena dia itu berhadas besar. Kalau dia menerima takdir itu justru keutamaannya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya sekarang itu kan ada perdebatan di kalangan para ulama bagaimana hukumnya wanita usia subur yang melakukan ibadah haji minum obat agar tidak menstruasi. Nah, sehingga perbedaan pendapat itu masih dalam tahap pembahasan karena apa? Ini masalah kontemporer. Kontemporer artinya permasalahannya ini belum ada di zaman Nabi. Baiklah ma'asyiral muslimin wa suratal mu'minin rahimakumullah. Makanya salah satu kiat kita ini kalau ingin bersedekah,
Maka kita itu harus menerima takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya kita itu menjadi paham bahwa ibadah itu tidak hanya ibadah fisik, membelanjakan harta ibadah fisik, tetapi menerima takdir dan ketetapan Allah itu ibadah hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat 61, surat As-Saff, dari mulai ayat 10, 11, 12, Allah Subhanahu wa taala mengajak manusia itu berbisnis, berdagang. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunzikum min azabin alim. Hai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan suatu bisnis, suatu perdagangan, suatu jual beli yang dapat menyelamatkan dirimu nanti dari azab yang pedih. Bisnis itu ya disebutkan di ayat berikutnya, tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaitu kamu beriman dan bertakwa kepada Allah dan Rasulnya, berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa. Itulah yang lebih baik apabila kamu mengetahui. Lalu kemudian apabila kita sudah berbisnis dan bisnisnya sudah disebutkan oleh Allah, kita setuju, maka hasil yang kita dapatkan adalah yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan fi jannatin 'adn dzalikal fawzul 'adzim. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan di tempat tinggal yang baik di dalam surga, yaitu surga Aden. Itulah kemenangan yang agung. Jadi ma'asyiral muslimin, di sini para ulama itu ketika membahas tentang jihad dengan harta itu menekankan bahwa ternyata berjihad itu secara umum artinya itu berjuang di jalan Allah, bukan berjihad seperti tanda kutip mereka menganggap memerangi terorisme, memerangi orang kafir. Artinya berjihad itu dalam hal ini itu adalah memperjuangkan agamanya Allah. Misalnya berdakwah itu jihad, membangun panti asuhan berjihad, mendirikan rumah tahfidz, ya, mendirikan pondok pesantren, mendirikan rumah sakit, ya, klinik dan sebagainya, berjihad, namanya berjuang. Nah di sini Allah mengatakan, wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Artinya jihad itu diawali dengan harta, baru kemudian jiwa. Makanya kalau dari urutan ini menunjukkan bahwa orang yang berjihad, berjuang dengan di jalan Allah dengan harta mereka itu jauh lebih mulia dibandingkan mereka yang hanya dengan jiwa mereka. Karena di dalam harta ini ada unsur pengorbanan. Rumangsa nyambut gawe soro-soro oleh harta, tapi dia karena unsur perjuangan dia mau merelakan hartanya itu digunakan untuk kepentingan agama. Nah artinya apa? Kalau mereka mau melepaskan harta itu, maka mereka sudah terlepas dari beban kepemilikan. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan nilai tukar. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosamu, ya, akan dimasukkan ke dalam surga, di mana surga itu di dalamnya banyak mengalir sungai-sungai. Maka ma'asyiral muslimin wa subhanatal mu'minin rahimakumullah. Maka dalam hal ini Rasulullah SAW mengajak kita, ya, Rasul mengajak kita, jadilah dai, jadilah dai dengan harta Anda. Gimana caranya? Jadi Rasulullah itu mengatakan dalam sabdanya,
La hasada illa fisnatain. Tidak ada hasad kecuali kepada dua orang. Artinya gini, kita tidak boleh iri kecuali iri kepada dua golongan manusia. Jadi kita itu tidak boleh iri kepada orang lain, tapi kita hanya boleh iri kepada dua golongan manusia. Yang pertama, rajulun atahullahul mal fahuwa yusallih tuhu ala halakatihi fil haqq. Kita itu iri kepada seseorang yang Allah berikan harta. Kemudian dengan harta itu dia menyalurkan hartanya itu untuk perkara-perkara agama. Misalnya yang seperti saya sebutkan tadi, bangun masjid, bangun pondok pesantren, bangun panti asuhan, ya. Atau membiayai dakwah. Misalnya kalau di tempat saya itu kan keuangan masjidnya kan sering minus, ya. Dihijat oleh Ustadz Fulan bin Fulan. Kalau kejatai sangu, karena kita kalau ngasih sangu itu memang standarnya tinggi, ya. Minimal nominalnya mendekati 1.000. Lalu alhamdulillah ada saja sama, ya tidak apa-apa Pak, tak talangi, saya yang nanggung, wah gitu. Jadi ini sering terjadi. Kadang-kadang ini termasuk jihad apa? Dengan harta, membiayai dakwah. Kemudian orang yang kedua yang harus kita iri, warajulun atahullahul hikmah fahuwa yaqdu biha wa alimuha. Yaitu kita boleh iri kepada orang yang Allah berikan ilmu. Ya, Allah berikan ilmu kepada orang itu, kemudian dia berhukum dengan ilmu itu dan dia mengajarkan ilmu itu. Jadi kita boleh iri kepada orang yang kaya raya, yang dengan hartanya dia berjihad di jalan Allah. Ya Allah, aku kepingin jadi wong sugih, ya Allah. Kalau misalnya aku nanti jadi orang kaya, aku janji, ya, aku akan menginfakkan hartaku ini untuk agamamu. Aku akan membantu pembangunan masjid misalnya, panti asuhan, atau membiayai dakwah. Dia iri. Yang kedua, kita hanya boleh iri kepada orang kedua. Ya Allah, saya melihat Ustadz itu kok orangnya alim, ikhlas, rela berdakwah kemana-mana, tidak pernah mikir dapat imbalan dan sebagainya, tidak pernah mikir jauh apa enggak. Saya kok iri ya, melihat dia. Itu kita hanya boleh iri pada dua orang ini. Artinya dua orang ini yang kita cemburu itu adalah dua komponen dakwah dalam agama ini. Makanya kenapa Allah takdirkan Nabi Muhammad itu di awal-awal dakwah itu dikelilingi oleh sahabat-sahabat yang kaya raya. Dan sahabat-sahabat yang kaya raya ini membiayai kegiatan dakwah. Rasulullah SAW dijodohkan dengan istri beliau namanya Khadijah, seorang saudagar kaya raya, sampai hartanya habis untuk membiayai kegiatan dakwah. Kemudian bertemu dengan Abu Bakar, ya, sampai waktu itu bisa membebaskan seorang budak yang bernama Bilal bin Rabah, sehingga akhirnya Bilal bin Rabah ini punya kontribusi yang besar dalam kehidupan perkembangan agama. Kemudian ma'asyiral muslimin, inilah keutamaan berjihad dengan harta. Bahkan menurut saya dai yang berjihad dengan ilmu, yang ceramah kemana-mana, itu malah iri dengan mereka yang berjihad dengan harta. Wah enak ya wong iku rek sugih duwe akeh, nang omah waca koran, guyon mbek anak bojone, dia dapat aliran pahala dari harta yang dia salurkan kepada kegiatan dakwah. Sedangkan dai yang ceramah ini, dia itu harus mondok lama, Pak. Harus ngapalkan hadis, belajar sungguh-sungguh menghafalkan Al-Quran. Tidak itu saja, sebelum dia berangkat ngisi harus belajar dulu, nyari materi, nyatet sana, nyatet sini, ya. Terus kemudian dia harus menempuh perjalanan yang jauh. Jadi kan tahu profil dai dari Hidayatullah, luar biasa. Mampu masuk ke
pedalaman Papua, pedalaman Kalimantan, pedalaman luar Jawa sana, Pak. Berjalan puluhan kilometer hanya mendakwahi. Ya. Bayangkan mereka itu adalah orang-orang yang perlu kita bantu. Nah kadang-kadang nun sewu, saya itu pernah ngubungi seorang khotib gitu. Nun sewu jenengan saged khotib teng mriki ya. Kok waduh Mas. Padahal wong itu sepeda motor, kok waduh kok isi cedek dah. Kadang-kadang kalau mikir ya Allah ya tidak apa-apa lah. Tidak perlu saya sebutkan karena kalau saya sebutkan namanya jenengan pasti tahu. Kadang-kadang itu ada juga sih. Mungkin gara-gara takmirnya waktu itu habis Jumatan bantu ngatur pembagian nasi Jumat. Terus marbotnya didatangi loh. Halal ta iku ne mau amplope. Bene lali sampe takokno. Ya, kadang-kadang itu kan perlu apa ya? Penyadaran sendiri. Makanya kalau kita ini niatnya ingin menyebarkan agama ini, maka kita harus mengembangkan potensi diri kita. Makanya kalau kita melihat dakwah dai-dai dari Hidayatullah itu yang mereka rela berjalan keluar masuk hutan, masuk pekampungan, pedalaman itu mereka itu tidak dibayar sama sekali. Bayangkan mengabdikan dirinya kepada agamanya Allah Subhanahu wa taala. Dan mencari orang-orang yang militan ini sangat sulit sekali. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, makanya orang yang menjadi dai, yang ceramah kemana-mana itu iri dengan orang yang berjihad dengan harta. Mereka duduk nyantai di rumah atau mungkin di rumahnya sedang tidur, menikmati istirahat di kamarnya yang full AC, sejuk, nikmat, kasur empuk. Dia mendapatkan aliran pahala. Kenapa? Dia nyantuni anak fakir miskin, anak yatim piatu, membiayai perjalanan dai dari satu kota ke satu kota yang lain. Ya. Saya itu pernah undang Ustadz Muhammad Soleh, ya. Orangnya masih muda dari Malang. Ternyata ada yang rombongan mereka itu saya dijelaskan, oh ini pengusaha gini jadi beliau itu perjalanannya itu dibiayai, jadi ada yang membiayai. Dan ketika datang ke tempat kami waktu itu, beliau juga tidak mengharapkan, karena dia sudah mendapatkan fasilitas dari yang lainnya. Nah ini perlu model-model seperti ini harus kita kembangkan. Kadang-kadang suatu masjid mau mengadakan kajian itu kadang-kadang terbatas oleh finansial. Terus untuk dikei piro, sate sungkan, mau sedikit sampai ini. Makanya kadang-kadang saya itu menjumpai beberapa figur itu yang memang meniatkan dirinya tidak mendapatkan balasan berupa uang transfer dan sebagainya. Maka ini perlu perlu dijadikan kesadaran untuk kita. Baiklah ma'asyiral muslimin, kembali pada pembahasan kita di awal tentang keutamaan berjihad dengan harta. Rasulullah SAW itu pernah bersabda, "Yabna Adam, anfik unfik alaik." Wahai anak Adam, berinfaklah, maka Allah akan mengganti hartamu. Jadi hadis ini sifatnya umum dalam perkara infak yang meliputi segala perkara. Jadi kalau misalnya harta itu digunakan dalam rangka untuk berdakwah, ya, maka harta itu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk yang lain. Kalau kita ini kehilangan sesuatu, pasti Allah akan menggantinya. Makanya kalau kita ini mengurangi harta kita, Allah akan memberikan kita ganti. Tapi gantinya nggak serupa. Mungkin setelah kita mengeluarkan harta kita sekian juta misalnya untuk kegiatan agama, mengeramut agama, kita tidak akan mungkin tidak diganti oleh Allah dengan nominal yang sama, tapi diganti dengan yang lain. Dan gantinya lebih baik. Misalnya hati kita diberikan ketenangan, hati kita diberikan kesejukan, sakinah, mawaddah, timbul rasa kasih sayang kita kepada sesama. Atau mungkin kita dijaga kesehatan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, harta itu bukan tanda keberkahan. Nah, kadang-kadang kalau kita melihat di masyarakat itu kalau punya anak gitu, misalnya 2 orang, satu
anak pertama itu mondok, terus jadi marbot di masjid, dia ngeramut masjid, menghandle sebuah masjid, terus ternyata adiknya ini kerja di perusahaan jadi manajer. Ya, ini sering terjadi. Contoh nih, sampeanku kok melas ngono sih, kok adik sampean gajinya besar, hidupnya lebih barokah. Ibunya menganggap bahwa adiknya tadi yang jabatan manajer makmur secara duniawi itu dianggap barokah. Padahal keberkahan itu bukan pada harta. Bisa jadi ada orang yang tinggal di masjid jadi marbot, mengabdikan dirinya melayani Allah di rumah ibadah, itu jauh lebih barokah dibanding orang yang berharta. Karena apa? Karena harta itu bukan tanda keberkahan. Makanya ma'asyiral muslimin, kalau harta itu dibagikan kepada manusia, kita itu harus punya pemahaman dua makna. Makna yang pertama, ada orang yang Allah berikan harta, tapi dia gunakan harta itu sebagai jembatan, sebagai wasilah menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita melihat fenomena seperti ini, kita harus melihat bahwa harta itu sebagai bentuk keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan makna yang kedua, ketika Allah berikan harta itu sebagai hukuman. Justru dengan harta itu semakin lupa kepada Allah, maka harta itu menjadi bentuk hukuman kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dinamakan dengan istidrak. Baiklah jemaah sekalian, karena sudah terbatas oleh durasi waktu, maka kita akan tutup pembicaraan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa memberikan semangat, bisa memberikan wawasan tentang keutamaan berharta, dan sehingga akhirnya semakin memberikan kita wawasan serta dorongan semangat untuk senantiasa mengamalkan ilmu yang baru saja kita dapatkan. Dan saya mohon maaf bila ada kekurangan, karena saya hanya mencatat, hanya menulis, lalu saya sampaikan. Bukan berarti saya ini jauh lebih pinter, tetapi karena hanya mengetahui saja. Oleh karena itu apabila ada kekurangan, maka saya mohon maaf sebesar-besarnya, karena kesempurnaan hanyalah milik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.